Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cica Rasida, NIM 18060212. Ini hari pertama saya melakukan KKN secara mandiri. Untuk siklus pertama yaitu dengan agenda pendampingan orang tua dalam pembelajaran online. Di salah satu rumah orang tua siswa untuk melakukan wawancara. Yuk. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu mendampingi anaknya belajar daring di rumah? Setahun lebih. Setahun lebih dari pas sekarang kelas berapa, Bu? STK-nya, Dek. Selama pandemi, pandemi ini anaknya belum bertemu dengan gurunya? Belum. Selama 1 tahun menjalani pembelajaran daring, seperti apa cara orang tua berinteraksi dengan guru? Dengan guru di sekolah. Dengan guru di sekolah? Ketemu setiap seminggu sekali, hari Senin. Pengambilan tugas saja. Berarti gurunya memberikan tugas selama 1 minggu sekali. Lalu pengumpulan tugasnya seperti apa? Hari Senin kasih tugas yang minggu kemarin sambil ngambil tugas buat 1 minggu ke depan. Apa pembelajaran daring selama Ibu mendampingi anak? Apakah anak mengalami kesulitan atau lancar-lancar saja? Namanya anak kan moodnya nggak bisa diatur gitu. Kadang moodnya lagi baik, alhamdulillah lancar. Tapi kalau lagi nggak baik, orang tua harus lebih sabar lagi mendampinginya. Yang paling sering terjadi ketika sedang berlangsungnya pembelajaran daring di rumah itu biasanya seperti apa? Si anak lebih tertarik ke gadget dibanding belajar. Itu yang bikin ibu pusing. Menurut Ibu sendiri, apa peran seorang ayah dalam pembelajaran daring di masa pandemi saat ini? Peran ayah nggak terlalu banyak karena dia punya kerjaan. Apalagi kan mendampingi anak pagi-pagi. Kalau siang udah main, udah kemana. Jadi ayah nggak terlalu dilibatin, kecuali kalau emang ada di rumah dia bisa ngebantu. Nah, sekarang kita masuk ke season yang paling penting. Ada nggak unek-unek yang mau Ibu sampaikan terhadap pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun lebih malahan? Unek-uneknya si ibu lebih ke, bukan keganggu sih, jadi kayak bener-bener harus ngebagi waktu. Yang tadinya bisa fokus kemana, pagi harus ngurusin anak. Terus si anak kasihan juga, kurang interaksi sama teman-temannya, jadi lebih banyak di rumah. Nah, di sini saya sedang berdampingan dengan salah satu orang tua murid yang juga sedang mendampingi anaknya pembelajaran daring. Ini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ibu dan Ibu silakan menjawab sesuai apa yang ingin diceritakan di video ini. Pandemi udah hampir setahun lebih, ya, mungkin hampir 2 tahun, ya. Berarti selama 2 tahun itu terus daring, tidak ada sama sekali pertemuan antara murid dengan guru? Murid sama guru tidak ada, cuman orang tuanya ke sekolah ngambil tugas gitu seminggu sekali, terus kalau udah beres sekolah lagi ke sekolah gitu. Pembelajaran online saat ini apakah itu efektif menurut Ibu atau kurang efektif? Kalau menurut saya ya kurang efektif lah, apalagi kan anak itu ada titik jenuhnya kalau belajar di rumah. Jadi ya bagaimanapun lebih baik belajar di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Nah, seperti apa cara memanajemen waktu Ibu, namanya seorang ibu rumah tangga ya? Bagaimana cara memanajemen untuk mendampingi anaknya belajar sama kegiatan yang lainnya? Ya diusahain aja gitu, apalagi ya juga kan mengejar anak-anak ke sekolah, terus ya gitulah ya, namanya ibu rumah tangga, ngurus anak, adiknya, ngurus masak, dapur ya diatur sebisa mungkin lah, insya Allah. Metode atau pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru selama ini? Apakah sejauh ini cuma lewat WhatsApp aja di grup gitu, ngambil tugas. Pernah waktu itu, sekarang di rumah, belajar di rumah, banyak gangguan, banyak hal-hal yang lainnya. Apa yang paling sering terjadi ketika sedang berlangsungnya pembelajaran? Yang sering terjadi, anak kebanyakan ya kalau disuruh mengerjakan tugas ya mungkin anak juga merasa bosen
Jadi kalau sama orang tua sendiri agak susah gitu ya. Beda lagi kalau sama gurunya gitu, kadang ini gitu ada malesnya gitu. Ibu, peran seorang ayah terlihat apa tidak dalam Tidak. pembelajaran dari saat masa pandemi COVID seperti ini? Ya, jujur ya, Tidak. peran ayahnya itu tidak ada kalau untuk masalah pelajaran. Jadi ya semuanya menyerahkan ke ibunya. Nah, berarti ibunya harus segala bisa. Iya, jadi Wonder Woman. Nah, Ya gitu. Jadi anaknya jangan susah kalau disuruh mengerjakan tugas sekolah. Ini kalau besok mau tugas mau setor baru sekarang dikerjakan gitu. berarti itu juga menjadi sebuah harapan untuk kedepannya bahwa kita berharap pandemi ini segera berlalu dan semua anak bisa bersekolah kembali, Iya. bertemu gurunya, Tatap bertemu teman-temannya, mungkin sedikit beban ibunya bisa berkurang. Iya. betul. Jadi kalau sekarang kan hampir 99% ibunya yang mendampingi ya. Kalau misalkan guru mah cuma rata-rata ngasih tugas, menjelaskan sedikit. Jadi harus lebih banyak berperan sebagai guru juga, sebagai ibu rumah tangga juga. Nah, di sini saya sudah berada di rumah salah satu orang tua murid kelas 1 SD. Nah, di sini saya akan mencoba untuk sharing dan mewawancarai ibu dari anak kelas 1 SD yang sedang mendampingi anaknya dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Oke, langsung saja kita mulai. Oke. Siap Ibu, santai aja ya. Nah, di sini kita hanya untuk sharing, tidak ada batasan untuk ibu mau menjawab apapun yang ibu mau jawab silahkan. Nah, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama ibu mendampingi anak dalam pembelajaran daring? TK 1 tahun, SD 2 tahun. Berarti kalau selama TK itu full daring apa ada? Ada tatap muka 3 hari, daring 2 hari. Kalau untuk sekarang berarti untuk SD full daring, Masih full ada jadwal tatap muka. pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memanajemen waktu? Namanya seorang ibu rumah tangga ya, bagaimana cara memanajemen waktu antara mendampingi anak belajar sama melakukan kegiatan yang lainnya? Tingkat kitanya antara membagi waktu pekerjaan sama mendampingi anak belajar, belum lagi nyiapin suami kerja, tambah lah pusing. Oke, saja kendala yang dihadapi ibu ketika sedang menghadapi anak pembelajaran online seperti ini. Di saat anak moodnya lagi baik, itu paling susah. Ya caranya ngebujuk anak gitu, menjelaskan ke anak kalau ini bukan libur tapi belajar di rumah, dengan catatan kalau nggak belajar dia nggak akan dapat nilai. Berarti ibunya harus pintar untuk mencari cara membiayai anaknya. Selama pembelajaran daring, interaksi seperti apa yang orang tua lakukan dengan anak? Apakah lewat WhatsApp, Zoom meeting, atau orang tua harus ke sekolah gitu? Lewat Nah, ini biasanya banyak sering terjadi. Hal apa sih yang sering terjadi ketika sedang pembelajaran online seperti ini? Apakah tiba-tiba anak pergi main atau terganggu sama gadget atau apa? Terganggu sama kadang teman-temannya main ke sini dia langsung nggak mau belajar, moodnya jadi berubah, kadang terganggu sama adiknya. Berarti peran ibu itu sangat-sangat penting sekali ya dalam mendampingi pembelajaran online ini. Nah, menurut pendapat ibu sendiri, apakah ada peran seorang ayah dalam pendampingan belajar online saat ini? Nggak ada. Berarti full ibu yang Iya, mendampingi. karena saat belajar kan pagi-pagi, ayahnya kerja gitu. Jadi ada, nggak memungkiri, ya berharap pandemi cepat berlalu, anak bisa belajar normal lagi, sekolah seperti biasa lagi. Ya, berharap lebih baik lagi lah untuk ke depannya. Berarti itu salah satu harapan ibu bahwa ingin segera anak bisa belajar normal kembali ya. Nah, dari wawancara yang tadi kita sudah sharing dan ngobrol, tadi kan sudah bisa ketahuan ya bahwa peran seorang ayah itu belum terlihat dalam pendampingan belajar online ini. Nah,
mungkin ini juga salah satu masalah yang banyak ditemukan di ibu-ibu yang sedang mendampingi. Iya. Nah, mungkin di sini salah satu caranya untuk kedepannya bolehlah si bapaknya dibujuk atau Kalau bapaknya ngajarin, nanti bapaknya nggak bisa kerja. ya, oke. Berarti ada juga alasan dibalik semua itu Iya. ya. Oke. Sekian dan terima kasih untuk wawancara di pendampingan orang tua dalam pembelajaran anak di masa pandemi. Terima kasih.